apakah Candi Borobudur bukan merupakan candi Buddha, melainkan tempat ibadah agama asli Nusantara, dan sudah ada bahkan pada abad ke-4 Masehi. Dokumen tertua yang menyebut Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya yang menemukan Borobudur setelah penelataran selama ratusan tahun. Tapi ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih tua menyebutkan nama Borobudur. Tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu, walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan. Hanya ada 2 prasasti yang diduga menulis tentang Borobudur. Yang pertama, ada prasasti Karangtengah. Dari tahun 824 Masehi, tertulis bangunan suci yang disebut Jinalaya, diresmikan oleh Pramodawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Prasasti Karangtengah atau prasasti Kayumungan, yaitu sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karangtengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sehingga semakin dikenal juga dengan nama Prasasti Karangtengah. Prasasti Karangtengah ini ditulis dengan bahasa aksara Jawa kuno, menggunakan 2 bahasa. Baris 1-24 ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Kemudian baris selanjutnya ditulis dengan bahasa Jawa kuno. Masing-masing bahasa menunjukkan pada angka tahun 746 Saka. Inti tulisan pada bidang Sangsekerta yaitu tentang seorang raja bernama Samaratungga, anaknya bernama Pramodawardhani, mendirikan properti suci Jinalaya, serta properti bernama Wenuwana. Kemudian bidang Jawa kuno menyebutkan bahwa pada 10 Kresna Paksa, bulan Jesa, tahun 746 Saka, Rakai Patapan Pupalar meresmikan tanah sawah di Kayumungan menjadi tanah sima atau tanah perdian. Kemudian yang kedua, ada prasasti Tritepusan. Prasasti Tritepusan adalah prasasti dari zaman Kerajaan Medang atau Mataram kuno, yang menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanahnya di desa Tritepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan Ibu Misambara. Kemungkinan besar nama dari Candi Borobudur yang sekarang. Kemudian kita lihat juga kapan dan siapa misionaris atau pendakwa Hindu-Buddha yang terlahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran di India. Bahwa benar Hindu atau Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina terutama di India. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata suwarga, bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah kusala dharma bahajaina dan mahecakya. Ini yang menjadi bukti bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa oleh leluhur kita, oleh kaum Caka atau Saka atau Arya
keluar dari Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs ini ada desa Bore. Faktanya, tidak ada desa yang bernama Bore. Budur bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur bahasa Jawa itu artinya bisul. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah kitab Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, sedangkan bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasikan dengan nama Karma Wibangga. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi hingga Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar. Bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan di sini. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis di Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme yang diadopsi dari buku Sanghyang Mahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Di Suwarnadwipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India. Dan tidak benar, situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina, dibawa oleh kaum Saka atau Arya, leluhur kita keluar dari Nusantara.